Pemirsa, polisi menggerebek bengkel tempat kumpul remaja pelaku balap liar dan arena judi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi balap liar geng bengkel ini sangat meresahkan warga. Bengkel yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 5, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini digerebek aparat gabungan dari Sabara, Polrestabes Makassar, dan anggota Resmob Polsek Makassar, beserta Satuan Intel Polrestabes Makassar pada dini hari karena diduga menjadi titik kumpul komplotan remaja yang hendak melakukan judi balap liar. Salah seorang remaja tak dapat mengelak saat polisi menemukan bukti obrolan di handphonenya. Dia tertangkap saat tengah memantau kondisi sejumlah ruas jalan yang akan dijadikan area balap. Hal ini menjadi titik terang petugas gabungan. Jadi memang betul pada saat handphonenya diperiksa, masing-masing handphonenya diambil, sudah ada komunikasi bahwa akan melaksanakan balap liar, kemudian terindikasi ingin melakukan judi. Guna penegakan hukum, seluruh remaja beserta belasan kendaraan balap dan sejumlah HP diamankan ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adyaksya, iNews melaporkan. Seorang maling menggasak 7 ponsel dan uang puluhan juta rupiah usai menjebol plafon lantai 2 toko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara seorang preman pelaku pungli ditangkap saat beraksi di Pasar Merdeka, Bogor, Jawa Barat. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri di sebuah konter penjualan ponsel di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang menutupi wajah menggunakan baju muncul dari lantai 2 konter lalu turun ke lantai 1. Pencuri bertopeng kain ini kemudian menuju ke receiver CCTV dan merusaknya sebelum beraksi. 7 ponsel dan uang tunai 29 juta rupiah digasak pelaku dari etalase dan brankas konter. Terima laporan korban, polisi langsung menggelar olah TKP dan mendapati sebuah plafon di lantai 2 jebol. Diduga ulah pelaku untuk masuk ke dalam konter. Apa stok HP? Iya, stok HP. Kurang lebih berapa? Stok HP ada 7. Itu kalau di atas itu tadi, yang lubang, dia masuk dari situ. Dia masuk dari situ. Polisi telah berhasil mengidentifikasi dan kini tengah memburu pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Video preman kerap melakukan pungutan liar ke sejumlah pedagang di Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat, viral. Pelaku kerap memaksa pedagang memberikan uang pungutan. Berbekal video viral, polisi menangkap 9 preman yang ternyata satu komplotan. 1 dari 9 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 lainnya dikenakan sanksi administrasi. Saat penangkapan, pelaku juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kepada penyidik, pelaku mengaku untuk menakuti para pedagang ia kerap membawa senjata tajam. Kalau misalnya tidak memberikan sejumlah uang, maka ditakut-takuti, diteror, dia akan dibacok dan lain sebagainya. Oleh si Hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti golok serta selongsong peluru, sementara pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dai kondang Ustaz Muhammad Nur Maulana terekam warga dibonceng motor tanpa helm di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Aksi itu pun viral. Ustaz Maulana yang hanya memakai kopiah sesekali melambai ke warga. Usai viral, polisi langsung mengonfirmasi dan Ustaz Maulana menyampaikan permohonan maaf atas aksinya berboncengan tanpa helm. Hal itu terjadi karena spontan lantaran Ustaz terjebak macet saat akan menghadiri acara di Sudiang. Khawatir terlambat, ia pun memilih naik motor. Kendati demikian, operator kamera tilang elektronik milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ribuan warga di Kota Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, antre panjang hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan beras 10 kg. Sementara di Dayakolot, Kabupaten Bandung, viral bantuan gizi ibu hamil dan stunting ditarik kembali usai didokumentasikan.
Ribuan warga Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi rela antre panjang hingga berjam-jam saat pembagian bansos pemerintah tahap 8. Setelah didata, setiap warga bisa mendapatkan 1 karung beras 10 kg. Menurut warga, bantuan ini sangat bermanfaat di tengah harga beras yang masih di atas Rp10.000 per kilogram. Di Kecamatan Cimahi Tengah sendiri, total ada 11.000 warga yang menerima bantuan. Bantuannya tetap berjalan terus ya. Semoga ya ada berkahnya buat saya, buat semua orang. Masyarakat. Ya, masyarakat luas. Sehari-hari apa, Pak? Apa? Sehari-hari apa, kerja atau apa? Kerja proyek. Warga pun berharap harga beras bisa segera turun agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Video amatir merekam saat seorang ibu penerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting menerima bantuan berupa sembako. Namun usai difoto dan hendak memasukkan telur ke dalam plastik, justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan ibu-ibu kader PKK desa. Video tersebut sontak jadi perbincangan warganet dan viral. Setelah ditelusuri, ternyata video tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya. Saya meminta maaf khususnya untuk Desa Citerep, untuk Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, atas viralnya video yang saya unggah. Jadi pembelajaran juga kalau misalkan emang kalau gabut itu nggak boleh posting sembarangan. Pihak desa menjelaskan sembako bantuan stunting bagi masyarakat berupa telur yang ditarik kembali oleh panitia sebetulnya sudah dibagikan pada bulan Agustus lalu. Sedangkan proses pengambilan foto penerima bantuan tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan yaitu berupa telur, padahal sudah disalurkan di awal tahap pertama sebelumnya. Diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyebarkan informasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwan Pangestu, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah persembunyian anggota komplotan perampok di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, 2 sejoli terekam CCTV saat mencuri sepeda motor. Tim Satreskrim Polres Tulang Bawang menggerebek rumah tempat persembunyian kawanan rampok di Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Pelaku DS 34 tahun tak berkutik saat diamankan petugas. Sebelumnya pelaku merampok korban Suyatno di wilayah Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Korban kehilangan sepeda motor, ponsel, tas berisi uang tunai, serta dokumen. Usai dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pelaku lainnya, AR, 29 tahun. Hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti mobil yang digunakan saat beraksi, sepeda motor, serta dokumen pribadi korban. Korban pada saat itu memang mempunyai masalah hutang piutang. Kemudian pelaku ini datang ke korban dengan cara tujuannya menagih. Namun pada saat itu korban cekcok, kemudian dipukul oleh 2 orang. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Berkat adanya rekaman CCTV milik korban, Ade Oyong dan Vivi Nadila, sepasang kekasih yang nekat mencuri motor dan videonya viral, kini tak berkutik setelah unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus keduanya. Pencurian sepeda motor milik warga 1410 Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan ini bukan yang pertama. Mereka juga kerap beraksi di beberapa wilayah lain di Palembang. Modusnya, pelaku utama, pria, masuk ke dalam halaman rumah, sementara pelaku wanita bertugas mengawasi situasi sekitar saat rekannya tengah beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku menggondol motor curiannya. Petugas meringkus pelaku di Jalan Ahmad Yani, Gang Semeru, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Di mana pelaku ini ataupun kejahatan ini kemarin
beberapa hari yang lalu viral yang membagi tugas dengan pelaku utamanya, yaitu cowoknya, di mana sang cowok memiliki tugas untuk melakukan pencurian. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan pakaian dan motor saat menjalankan aksinya. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 71 adegan diperagakan tersangka IS dalam reka ulang pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP yang ditelusuri mulai dari tempat tersangka membeli gorengan hingga lokasi korban dikuburkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan digelar polisi di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Reka ulang berlangsung di 8 TKP, diawali adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Di TKP kedua, IS mencegat dan menganiaya korban hingga dibawa ke semak-semak. Korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya dengan tali rafia. Sebelum dikuburkan, korban dibawa ke pemakaman dan dilecehkan. Total ada 71 adegan diperagakan tersangka dalam rekonstruksi ini. Selain IS yang menjadi tersangka utama, satu tersangka lain, MJ, yang membantu IS melarikan diri. Di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya jasad gadis penjual gorengan Nia Kurniasari, 23 tahun, ditemukan warga tertimbun tanah di daerah Guguk, Padang Pariaman. Ia sempat dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. 2 kakek ditangkap polisi karena melecehkan cucu mereka berumur 11 tahun di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, anak-anak panti asuhan jadi korban pelecehan seksual, menyimpang tenaga pengajar dan juga pemilik panti. Polisi menangkap 2 orang lansia pelaku pelecehan anak di Cililin, Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, korban yang baru berusia 11 tahun itu tak lain cucu pelaku sendiri. Tindakan tidak senonoh itu dilakukan terhadap korban sebanyak 14 kali sejak akhir tahun 2022. Korban diketahui dititipkan kepada para pelaku karena ibunya menjadi pekerja migran. Meski sempat diancam, korban akhirnya berani melaporkan peristiwa ini ke kakak kandung dan gurunya. Melakukan perbuatan yang tidak atau pencabulan itu dilakukan di rumahnya pelaku. Kemudian untuk yang terbaru ya, yang saudara L itu dilakukan di rumahnya juga. Itu karena dia merasa bahwa korban itu tinggal di rumahnya. Kedua pelaku berusia paruh baya ini kini harus menghabiskan sisa hidupnya dengan mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi dengan ancaman kurungan minimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Rumah Pelindungan Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten menjadi tempat tinggal sementara 12 penghuni panti asuhan di Kecamatan Pinang Kota, Tangerang. Mereka dievakuasi Kamis lalu usai terkuaknya kasus pelecehan seksual menyimpang terhadap para penghuni panti asuhan tersebut. Para penghuni panti itu kini menjalani trauma healing dan pemeriksaan kesehatan fisik hingga tes sampel darah. Sementara aparat Polresta Tangerang Kota telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pelecehan seksual tersebut, yakni pemilik panti asuhan dan seorang tenaga pengajar. Saat ini sudah berapa tersangka yang ditetapkan, Bu? Saat ini udah 2, satunya dalam pengejaran. Saat ini perannya apa, Bu? Apakah pemilik sudah diamankan? Dari 18 orang penghuni panti asuhan itu, 12 anak dievakuasi Pemkot Tangerang, 4 anak dalam perlindungan relawan, dan 2 balita kini dititipkan ke pondok pesantren. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sudah 1 bulan warga di Gerobokan, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Warga pun antusias berebut bantuan air bersih datang guna meringankan beban mereka.
Puluhan emak-emak berlarian mengambil jeriken, ember hingga tandon air besar untuk menampung bantuan air bersih yang dibawa truk tangki di Desa Gundi, Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Emak-emak pun saling berebut mendapat air bersih yang dituangkan. Total ada 35.000 liter air bersih yang diberikan untuk warga terdampak musim kemarau. Bantuan air bersih ini diprioritaskan bagi desa yang sangat kesulitan dengan air bersih. Sebelumnya hujan deras sempat mengguyur lokasi ini, di mana airnya ditampung di sumur. Namun air hujan hanya bisa untuk kebutuhan keluarga selama seminggu saja. Untuk warga itu saluran airnya itu kan dari talang niku di parengeteng sumur, disaring ngoten lho. Niku cuman buat mandi, cuci piring, cuci baju. Untuk masalah air bersihnya itu biasanya nggih di. Jika tidak ada bantuan, warga terpaksa membeli air seharga Rp150.000 untuk satu tangki berisi 500 liter air. Dan biasanya untuk keperluan selama 5 hingga 7 hari saja. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Penangkapan NR dan RG, komplotan pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini berlangsung dramatis di Jalan Kurai, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur, Mirugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tim Opsnas Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi pun sempat terlibat duel dengan kedua pelaku saat proses penangkapan. Dari pelaku RG ditemukan belasan paket sabu-sabu eceran yang siap edar. Sementara dalam jok sepeda motor NR ditemukan paket besar sabu seberat 5 gram dan uang tunai ratusan ribu rupiah hasil penjualan sabu. Saat dilakukan pengembangan ke rumah NR, petugas kembali menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan dalam lemari dan di atas lemari dapur. Para pelaku memperoleh sabu dari seseorang di tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan modus pengiriman sepatu bekas untuk dijual secara online. Akan melaksanakan transaksi kepada seseorang atas nama R. Kita amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Sesuai dengan keterangannya, modusnya menjual sepatu online. Kedua tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Seorang mak-mak terekam CCTV masuk rumah warga di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pelaku nekat mengambil ponsel korban yang berada di meja dapur. Gerak-gerik mak-mak ini terekam CCTV saat memasuki rumah warga di Jalan Keramat Pangeran Syarif, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Mak-mak ini nekat membuka pintu belakang rumah dan masuk dapur, lalu mencuri telepon genggam yang tergeletak di meja. Usai mendapat mangsa, mak-mak segera melarikan diri dari lokasi. Aksi pelaku sempat dicurigai warga lantaran tidak dikenal. Balik, dia sebelumnya ini dia keliling dulu ke sini, keliling-keliling sana semua banyak orang lihat. Ini ada ibu, semua pada lihat. Oh, semua lihat orang yang itu, yang bersangkutan? Iya, karena kan ada ibu juga buka pintu lagi masak. Ada ibu juga ini lagi itu. Lihat orangnya. Berbekal rekaman CCTV, korban segera melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.